Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susi Lestiani dari SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Di mana kita tahu bahwa reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan dalam reaksi kimia. Untuk lebih jelasnya, reaksi redoks ini kita dapat melakukan percobaan yang sederhana dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Yaitu alat yang digunakan adalah 3 buah gelas plastik, kemudian stik es ini untuk mengaduk. Kemudian bahan-bahannya nih, kita menggunakan aki jur yang untuk mengisi aki yang baru ya, untuk mengisi aki yang baru. Kalau di lab kita kenal dengan asam sulfat ya, aki jur. Kemudian ini adalah PK. PK ini kalau di dalam atau di lab, di laboratorium kita kenal dengan istilah kalium permanganat. Nih. Kemudian ini adalah paku besi. Kemudian ini adalah air. Ini semua bisa kita beli di toko-toko di sekitar kita ya, ada. Nah, sekarang langkah kerjanya yang pertama yaitu kita ambil gelas plastik, kemudian kita masukkan sedikit saja ini kalium permanganatnya ya. Kita masukkan sedikit kalium permanganat. Oke. Ya, kita pinggirkan dulu. Kita masukkan sedikit saja. Nah, kemudian kita tambahkan air. Untuk melarutkannya kita tambahkan air. Jangan terlalu pekat ya, jangan terlalu pekat. Kita bisa tambahkan air. Ini ya. Nah, kemudian ini di gelas yang pertama, kemudian kita masukkan nih di gelas yang kedua sebagian. Seperti ini. Ya. Jadi kita akan mereaksikan kalium permanganat. Perhatikan warnanya dia ungu ya, sama dengan ini. Nanti sebagai pembanding. Kemudian kita masukkan paku payung ini. Bukan paku payung ya, maaf, paku besi. Kita masukkan ke dalamnya. Ini dia bisa bereaksi tetapi sangat lama. Nah, untuk mempercepat reaksinya kita tambahkan katalis yang kita kenal, atau katalis ini kita kenal sebagai zat yang mempercepat terjadinya reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Kita tambahkan, hati-hati karena ini sangat berbahaya ya. Oke. Kita tambahkan seperti ini ya. Sebelumnya ini ada reaksinya. Tambahkan dulu. Kita aduk sebentar dan kita biarkan beberapa saat. Ya, perhatikan setelah beberapa saat sudah mulai ada perubahan warna. Nah, perubahan warna ini tadi warnanya ungu, ini sudah mulai berubah menjadi lebih muda. Kita tunggu lagi sampai terjadi perubahan. Karena yang namanya reaksi kimia itu salah satunya ada menghasilkan perubahan warna, menghasilkan gas, kemudian menghasilkan endapan dan juga menghasilkan kalor. Kita lihat apa yang terjadi kemudian. Ini masih waktunya cukup lumayan lama karena masih warnanya masih agak muda. Kalau kita perhatikan dengan seksama, lihat warnanya juga dia sudah mulai memudar ya. Kemudian kalau kita perhatikan di paku, dalam paku payungnya itu ada gelembung-gelembung gas. Nah, ini berarti sudah menunjukkan reaksi kimia ya, karena ada perubahan warna, lihat warnanya sudah mulai berubah. Kemudian ada gelembung gas tuh di dalamnya ya. Masih kita perhatikan nih sedikit lagi sudah mulai memudar ya. Tadi warnanya ungu seperti ini, lihat makin lama dia berubah menjadi pink. Dan kita lihat hasil akhirnya nanti jadi bagaimana. Nah, kalau kita perhatikan berarti nih
KMnO4 atau kalium permanganat yang berwarna ungu ini tadi rumusnya KMnO4, warnanya ungu. Sekarang setelah direaksikan dengan besi, kemudian ditambahkan dengan katalis asam sulfat, ternyata warnanya dia berubah memudar. Lihat ya, makin lama memudar, dan di dalamnya juga masih ada reaksi dari di sekitar besi itu ada gelembung gas. Apakah itu? Nanti kita akan lihat. Setelah kita aduk-aduk, lihat makin lama warnanya dia tidak berwarna, mulai tidak berwarna tadi. Warnanya tadi pink, sekarang Ibu aduk dia berubah menjadi tidak berwarna, dan gelembung gasnya di paku besi ini sudah mulai berkurang ya. Ada tapi dia berkurang, berarti ini masih bereaksi sampai kita biarkan lagi. Coba nanti kita perhatikan, lihat hasil akhirnya nanti. Gelembungnya juga sudah mulai berkurang ya dibanding yang tadi, yang pertama. Kemudian warnanya juga sudah berubah menjadi putih. Menjadi tidak berwarna, bukan putih ya, menjadi tidak berwarna. Nah, ini nanti kita akan pelajari bagaimana reaksi redoksnya ini bisa terjadi. Nah, ini tadi kalium permanganat yang sudah kita larutkan. Nah, yang kedua ini, reaksi yang kedua tadi adalah reaksi redoks, yaitu dari kalium permanganat yang kita tambahkan besi, kemudian kita beri katalis akijur atau asam sulfat, ternyata warnanya menjadi tidak berwarna. Ini sudah jelas dia menunjukkan reaksi kimia, karena yang pertama tadi menghasilkan perubahan warna, dan yang kedua lihat masih ada ya gelembung gas dari paku ini masih ada. Ternyata ini termasuk juga sebagai reaksi redoks. Nah, bagaimana reaksi redoksnya? Nanti kita akan tuliskan dalam rumus kimianya. Demikianlah percobaan tentang reaksi redoks, reaksi antara kalium permanganat dan besi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat gas asetilen. Adapun alat-alat yang kita gunakan, yaitu kita buat ini adalah gelas kaca yang kita buat ukuran kita buat menjadi 5 bagian. Jadi kita bagi menjadi 5 bagian, kita beri tanda seperti ini. Kemudian ini ada tutup gelasnya. Kemudian ini ada pewarna. Kemudian ada stick korek api. Nah, ini bahannya, ini ada karbit dan juga air. Langkah pertama, kita masukkan air sedikit ke nampan. Oh ya, ini nampan atau baki yang berbentuk kotak. Kita isi secukupnya. Kemudian kita isikan air ke dalam gelas sampai kira-kira penuh. Tidak tumpah, kita isi saja di sini ya. Kita kira isi penuh sampai penuh ya. Kita beri warna supaya membedakan ya. Kita beri warna. Ini pewarna makanan apa saja, ini saya beri warna sedikit warna. Kita beri warna hijau. Aduk dulu biar rata ya. Nih gelasnya warna hijau. Kemudian kita tutup gelasnya dengan plastik seperti ini. Tadi airnya kayaknya kurang banyak ya. Kita tutup plastik seperti ini, maksudnya supaya air di dalam gelas ini tidak tumpah. Kemudian kita letak balikkan gelasnya. Nah, seperti ini. Kita tarik pelan-pelan. Ini masih ya, masih utuh. Kita tarik pelan-pelan plastiknya. Oke, ya seperti ini. Nah, ini kita perhatikan batas dari airnya. Nah, setelah itu kita masukkan karbit. Kita masukkan karbit ke dalam air di dalam baki ini sampai
kita masukkan dulu ya. Dan berbusa kita masukkan dalam gelas ya, sampai kira-kira satu bagiannya kosong ya. Kita lihat sampai kira-kira satu bagiannya kosong, kita balikan cepat, kemudian kita tutup. Oke, seperti ini, tutup dulu ya. Kita siapkan ya, kita siapkan api, kita cobakan ya. Kita balikan. Nah, meletup. Tapi lihat, gelas ini bersih, berarti ini adalah reaksi sempurna. Nah, sekarang kita akan coba mengurangi airnya supaya turun jadi 3 bagian. Jadi ini 1, 2, 3, berarti sampai hampir di bawah ya. Kita coba masukkan yang agak besar. Oke. Sedikit lagi ya. Ini sudah mulai berkurang 2 bagian, sudah mulai 2 bagian. Kita coba 3 bagian. Apakah masih termasuk pembakaran sempurna atau tidak? Oke, sudah ya 3 bagian. Keluarkan, kembalikan dulu biar gasnya tidak hilang. Sepertinya ini siap-siap. Kan dulu. Oh, tuh. Nah, ya sudah mulai ada jelaga, agak hitam ya, ada hitam-hitam. Ya, ada hitamnya di sini, coba didekati ya, agak hitam. Oh, kelihatan ya, gelasnya udah mulai muncul jelaga hitam. Tangan ibu juga sudah hitam di sini. Nih, lihat ya, ini baju putih ibu dasarnya. Kita lihat ini sudah mulai muncul ada jelaga hitam ya. Kalau tadi tidak ada, nih lihat sekarang memang masih tipis tapi sudah terlihat ada jelaga hitam dan tadi meletupnya juga makin keras. Oke, demikian praktikum tentang pembuatan gas asetilen dan pembakaran sempurna serta pembakaran tidak sempurna pada kesempatan kali ini yang dapat saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.